Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nurul Risma Lesmana dari Bidang Studi Seni Budaya Universitas Negeri Semarang PPG Pajabatan Gelombang 2. Pada topik kali ini kita akan membahas tahapan perkembangan peserta didik yang perlu diperhatikan guru sebelum mengajar di kelas. Perkembangan peserta didik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu isu perkembangan anak, sosio-emosional, sosial konteks, kognitif, fisik, moral, dan bahasa. Isu perkembangan anak dibagi menjadi 4. Yang pertama, isu nature. Faktor psikologi yang diciptakan berdasarkan pada warisan biologis atau keturunan. Isu nurture atau faktor psikologi yang diciptakan berdasarkan pada pengalaman atau pengaruh lingkungan individu. Isu continuity dan discontinuity yang berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau bertahap. Kemudian, isu early dan later experience, yaitu pengalaman awal pertumbuhan. Pada tahap perkembangan fisik dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada tahap perkembangan fisik bayi, sudah mampu menggerakkan bibir, mata, tangan, kaki, dan mampu menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Pada tahap perkembangan fisik anak-anak berlangsung dari usia 6 tahun, sudah tertarik dengan lingkungan sekolah, memperhatikan gerakan dengan cermat, rumit, dan kompleks, lalu dapat bermain dan berolahraga secara umum. Tahap perkembangan fisik remaja ditandai dengan perubahan postur tubuh, percepatan pertumbuhan dan berat badan, kematangan seksual yang ditandai oleh perubahan seks primer maupun sekunder. Pada perkembangan fisik dewasa ditandai dengan penampilan fisik sudah semakin matang, siap melakukan tugas orang dewasa seperti bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Perkembangan kognitif peserta didik dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun yang mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat atau mendengar dengan tindakan motorik seperti menggapai atau menyentuh. Kemudian, tahap praoperasional yang diawali dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Lalu, perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Yang ketiga, selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Selanjutnya, tahap operasional konkret yang diawali dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional sebagai awal pemikiran logis. Cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Kemudian, tahap operasional formal yang diawali dari usia 11 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Kemudian, perkembangan bahasa. Bahasa melibatkan 5 sistem aturan. Yang pertama, fonologi, yaitu sistem suara dari bahasa, termasuk suara yang digunakan dan bagaimana mereka dapat dikombinasikan. Yang kedua, morfologi, yaitu mengacu pada unit makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Yang ketiga, sintaks, yaitu cara penggabungan kata-kata untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat, semantik, yaitu mengacu pada makna kata dan kalimat. Yang terakhir, pragmatik, yaitu penggunaan yang tepat dari bahasa dalam konteks yang berbeda. Perkembangan sosio-emosional. Yang pertama ada teori ekologi Bronfenbrenner, yaitu suatu pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang mana terdiri dari 5 sistem lingkungan,
mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas, terdiri dari mikrosistem, mesosistem, makrosistem, ekosistem, dan kronosistem. Selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahap sebelumnya. Kedelapan tahap tersebut adalah percaya versus tidak percaya, usia 0-1 tahun, otonomi versus malu dan ragu-ragu 1-3 tahun, inisiatif versus merasa bersalah 4-5 tahun, ketekunan versus rasa rendah diri 6-11 tahun, membuktikan kecakapan versus kekacauan parah 12-20 tahun, keakriban versus pengasingan 21-40 tahun, menyamaratakan versus tidak aktif 41-65 tahun, menggabungkan dan putus asa di atas 65 tahun. Dua konteks anak-anak menghabiskan banyak waktu mereka. Yang pertama dengan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong prestasi akademik anak-anak dan sikapnya terhadap sekolah. Pengaruh orang tua terhadap kegiatan sekolah dan prestasi anak berfokus pada gaya pengasuhan bersama, perubahan keluarga dalam masyarakat yang berubah, dan hubungan sekolah-keluarga. Selain keluarga dan guru, rekan sebaya juga memainkan peran yang kuat dalam perkembangan anak-anak dan pendidikan. Perkembangan moral adalah mencangkup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk perilaku etis. Yang kedua, domain perilaku, fokusnya adalah pada cara siswa benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Yang ketiga, domain emosional, penekanannya adalah pada cara siswa merasa secara moral. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.